Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas Lia dan Blue ya. Dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya, berdasarkan fundamental dan khususnya kepada value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pola dan cara mereka sendiri dalam menganalisa ya. Kemudian pembahasan kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi kita lebih kepada data-data yang tersedia ya. Baik, yang pertama ini Lia ya, Mulia Industrindo, bidangnya ini keramik ya atau tehel. Kita punya dua data ya, di triwulan 1 ini keuntungannya 10%, di triwulan 2 keuntungannya 9,5%. Berarti ada penurunan ya sekitar hampir 2% ya. Baik, atau 1% ya. Yang pertama dari segi ekuitas atau dari segi permodalan ini turun Rp6 ya, hampir Rp6. Kemudian dari segi keuntungan juga turun ya, Rp8. Dari segi harga juga turun, aset lancar turun, hutang turun ya. Jadi semuanya secara valuasi turun, tetapi dari segi ketahanan perusahaan membaik ya. Dari segi valuasi menurun tapi ketahanan membaik ya, seperti itu. Baik, yang pertama dari segi harga ini ya, dibandingkan dengan nilai bukunya ya, ini ada sekitar 53% ya, 53%. Sehingga kalau dari harga sekarang ke nilai bukunya ini ada kemungkinan untuk 100%, berarti ada kemungkinan untuk bagger ya. Yang kedua, maksimal beli kita 700-an di harga sekarang, berarti kita ada diskonnya 51%. Berarti valuasinya begini. Kalau kita membeli saat ini, kita punya keuntungan ya. Kita punya diskon 51% dan ada kemungkinan bagger ya. Kapan terjadi kita tidak tahu, cuma seperti itu terbacanya. Hanya bahwasanya perusahaan ini ya, secara DPR-nya, dividend payout ratio-nya itu hanya 17%. Masih di bawah dari kriteria kita 30%. Itu opini pribadi ya. Berarti kalau misalnya pembagian dividen maka maka di triwulan 2 ini proyeksinya 12% atau setara dengan 3,56%. Berarti ya sudah di atas dari inflasi, tetapi masih di bawah target kita 5%. Coba misalnya kita ratakan ke 30, maka dia sebenarnya 6% ya. Andai perusahaan ini membagikan DPR-nya sebesar 30%, maka ini sangat bagus. Tetapi karena hanya 17%-an, sehingga masih belum memenuhi keinginan kita sebagai investor. Dari segi ketahanan semuanya oke, hutangnya di bawah 50% dan free cash flow-nya 5, ya sudah di atas lah daripada 0, dan 5% sudah mulai terhitung aman sebenarnya. Baik, sehingga kita dapatkan kesimpulan sementara untuk perusahaan ini ya. Hanya di bagian ini saja lagi yang kita tunggu ya. Ada sedikit juga ya. IPS ya. IPS-nya kita karena 9,5 ya, kita di triwulan berikutnya kita tunggu minimal 10 ya, berarti masih ada sedikit gap lagi walaupun sedikit. Yang kedua ya tentu saja DPR-nya ya. Jadi untuk perusahaan ini dua saja yang kita tunggu ke depannya. Mudah-mudahan perusahaan mau membagikan dividen yang DPR-nya lebih besar dari 17,56, sehingga dividennya menjadi lebih 5% ya. Baik,
kita akan bahas yang kedua, ini Blue ya. Berkah Prima Perkasa ini bergerak di bidang alat-alat tulis dan perkantoran dan perlengkapan komputer katanya ya. Saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2, silahkan klik link tersebut di deskripsi ya. Kemudian jika dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, bisa dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Baik, kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 untuk Blue ya. Yang pertama ini di triwulan 1 untungnya 14,7%, di triwulan 2 untungnya 15,8%. Berarti perusahaan ini untung sudah di atas 10, itu sangat besar keuntungannya ya. Perusahaannya profitable. Kemudian kita cek dulu ya dari segi book value-nya, dari segi ekuitas perusahaan, dari segi modal ini terjadi peningkatan ya dari 230 ke 242. Keuntungan juga meningkat 34 menjadi 38. Harga sekarang meningkat juga ya sekitar 12 rupiah ya. Aset lancarnya bertambah besar, hutang menurun. Jadi simpulannya perusahaan ini dari triwulan 1 ke triwulan 2 itu ada peningkatan kinerja ya. Sekarang kita cek dari segi harga dibandingkan modal, ini harga sekarang sudah di atas ya, 42% di atas. Jadi secara logika berpikir book value kita bahwa harga sekarang ini di atas dari book value-nya. Jadi secara perhitungan dia katanya tidak sulit untuk beggar ya, karena sudah di harga wajar. Tapi beggar itu bisa saja terjadi ya, tetapi secara perhitungannya katanya sesuai dengan harga sekarang, jadi agak sulit untuk beggar ya secara perhitungan. Kemudian yang kedua, dari segi maksimal beli ini kita punya diskon 10% ya. Jadi secara perhitungannya seperti ini, kalau kita membeli sekarang maka kita membelinya di harga diskon 10%, tetapi untuk harga sekarang sudah di harga wajarnya. Untuk beggar itu secara perhitungan sulit ya, tetapi bisa saja kalau dia selalu bertumbuh bisa saja terjadi. Cuma untuk beggarnya mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang. Yang kedua ya, dari segi dividen, perusahaan membagikan dividen sangat besar ya. Meskipun ada penurunan di tahun 2022 itu 97%, di tahun 2023 ini 62,5% ya. Sehingga untuk triwulan 2 ini proyeksinya kita akan mendapatkan Rp24 atau setara 6,97% ya. Kalau kita ratakan dengan 30%, sebenarnya dia keuntungannya hanya 3,34% ya. Masih di bawah ya secara rata, tapi secara kumulatif dia menjadi besar. Kemudian dari segi berarti dividen ini sudah bagus, kemudian valuasinya dalam kriteria wajar. Dari segi ketahanan ya semuanya oke. Tadi hutang pun di bawah 50%. Kemudian free cash flow-nya ini sudah 8%, oke. Dari kepemilikan juga tidak ada masalah ya, sehingga dapat kita ambil simpulan sementara ya. Perusahaannya ini oke, perusahaannya bagus, semuanya bagus, hanya permasalahannya di ini saja ya, di valuasi saja. Bagi Anda yang istilahnya mau dividen investing ya, artinya fokus pada dividen, ini bisa saja Anda beli ya tanpa melihat pergerakan harga ya. Maksudnya saat ini ya, artinya Anda berani beli di harga wajar ya.
Anda mau fokus pada dividen bisa saja ya, tetapi mungkin ada nanti misalnya penurunan harga, Anda fokus pada dividen itu bisa. Tetapi bagi kita yang ingin membeli di dividen yang sudah memenuhi kriteria dan kita ingin membeli juga di harga yang betul-betul diskon besar, maka untuk saat ini ya tentu saja kita masih akan menunggu ya. Yang kita tunggu adalah harganya ya. Ini saja yang kita tunggu untuk berikutnya ya, bahwa harganya lebih turun lagi supaya kita mendapatkan diskon yang lebih besar ya. Jika nanti untuk pergerakan harganya ke atas, ada istilahnya untuk potensi harga, kenaikan harga ya. Kalau seperti ini nanti berarti potensinya ya, dari harga ke book value kita tidak bisa mengharapkan lagi. Berarti kita hanya menunggu istilahnya perkembangan perusahaan berkembang terus, jadi dia akan mengejar sampai situ ya. Artinya bahwa harga sekarang bergerak sudah di atas ya, artinya kita mengharapkan investor itu percaya kepada perusahaan ini dan harganya terus naik ya, seperti itu. Jadi tadi saya ulang bahwa bagi Anda yang atau kita yang dividen investor ini bisa membeli, tetapi bisa membeli dengan perhatian hanya pada dividen tanpa melihat pergerakan harga. Tetapi bagi kita yang ingin istilahnya membeli juga memperhatikan adanya harga yang diskon yang murah, maka tentu saja kita akan menunggu harganya lebih turun lagi lebih dulu. Kita mengecek di triwulan berikutnya terhadap perubahan ini. Baik, inilah yang kita bahas untuk kali ini. Ada dua ya, Mulia dan Blue. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk beli atau jual, ini adalah edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.